Shalom Tiberias. Ini berkati Tuhan, boleh kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terpuji nama Tuhan, senang rasanya bisa kembali berjumpa dengan setiap jemaat Tuhan di tempat ini. Senang rasanya bisa kembali melayani setiap Bapak Ibu Saudara, setiap jemaat Tuhan. Sama-sama di pagi siang hari ini kita mau siapkan hati kita. Kita mau datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Terlebih setiap kita mau diberkati lewat kebenaran firman Tuhan. Bahkan menyatu dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Kita percaya sama-sama di pagi siang hari ini ada kebaikan Tuhan. Ada mujizat Tuhan tercurah bagi setiap kita. Yang percaya boleh kita kasih tepuk tangan kemuliaan sekali lagi bagi nama Tuhan Yesus. Haleluya, kita akan memulai ibadah kita di pagi siang hari ini. Mari umat Tuhan, teduhkan hati kita sejenak di hadapan Tuhan Yesus. Kita boleh tutup mata kita di hadapan Tuhan. Sikapkan hati kita, sikapkan diri kita dalam sikap menyembah Tuhan di pagi siang hari ini. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan sorga, Tuhan Yesus, Allah yang berkuasa dalam setiap kehidupan kami. Allah yang hidup dalam setiap kami, beracara penuh dalam setiap kami. Kami bersyukur kembali Tuhan di pagi siang hari ini. Tuhan boleh perkenankan setiap kami untuk kami boleh bersatu berkumpul di tempat kami berada pada saat ini Tuhan. Untuk setiap kami boleh sama-sama datang memuji menyembah nama Tuhan Yesus. Untuk setiap kami boleh sama-sama datang beribadah menyerukan nama Tuhan Yesus. Kami percaya Tuhan, firman Tuhan yang berkata bagi setiap kami dalam setiap pertemuan ibadah mengandung janji-janjinya Tuhan. Sungguh kami percaya kalau di pagi siang hari ini ada janji Tuhan yang mau Tuhan Yesus genapi bagi setiap kehidupan kami. Bersyukur untuk penyertaan Tuhan di sepanjang minggu ini Tuhan Yesus. Sehingga kami boleh sampai dengan ada detik ini Tuhan Yesus. Kami percaya semua karena kasih, anugerah, kebaikan, cintanya Tuhan Yesus yang begitu besar atas setiap kami. Oleh karenanya Tuhan, pagi siang hari ini kami mau sama-sama datang memuji, menyembah, meninggikan, memuliakan nama Tuhan Yesus. Sebab dengan apa kami balas kasih-Nya Tuhan, dengan apa kami balas kesetiaan-Nya Tuhan, dengan apa kami balas pengorbanannya Tuhan Yesus atas setiap kami. Kalau dengan pujian dan penyembahan kami. Maka sebentar juga setiap kami akan terima kebenaran firman Tuhan dan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sungguh percaya mujizat Tuhan pasti terjadi atas setiap kami. Lalu kami berdoa menyerahkan yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta Darmiyati Parayaji ke dalam tangan kasih-Nya Tuhan. Hari ini melayani ekstra kuasa, penuh kemuliaan Tuhan, menjadi berkat bagi setiap jemaat-jemaat Tuhan. Nama Tuhan Yesus terus dipermuliakan. Kami mau siapkan hati kami Tuhan Yesus di pagi siang hari ini untuk kami datang memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus, mari setiap umat Tuhan siap menyembah nama Tuhan Yesus. Sama-sama di pagi siang hari ini kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau. Hanya Engkau Tuhan, selamanya Kau tetap
tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Makasih Tuhan. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita kasih kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Oh, syukurmu sama-sama. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, Engkau pencipta, pencipta segala yang ada. dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami, Tak terselami pikiranmu, bahkan tak terukur kesetiaannya Tuhan atas setiap kita. terukur Panjang setiamu dulu sekarang sampai selama-lamanya. Kami mau nyatakan hanya Engkau Tuhan. Kami sembah, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selama-lamanya. Kami nyatakan Engkau Allah kami yang berkuasa. Walau dunia Semua bergoncang, semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Mari di pagi siang hari ini tutup matamu, angkat tinggi kedua tanganmu, kita sembah Dia. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, sebab Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah. Dengar seruan kami Tuhan. dunia semua Bergoncang, sungguh Engkau dahsyat dalam hidup kami Tuhan Yesus. tak Kami nyatakan Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau, Engkau Allah kami. Allah di hidupku. Tiada yang lain, Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau. Sambil angkat tangan kita doa-doa di hadapan Tuhan Yesus. Kami nyatakan Engkau Allah dalam hidup kami Tuhan, satu-satunya penebus juru selamat dalam hidup kami. Semua bergoncang, tak tergoyahkan, Kau tetap. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri bersama-sama umat Tuhan. Kita sembah Dia. Adakah? Ku sembah
Engkau Yesus, hanya Engkau, sebab Kau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Engkau. Mari sambil angkat kedua tanganmu di bibir sejaga. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap Allah. Kau tetap Allah kami, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap boleh kasih kemuliaan, Kau tetap kuat, Kau Allah dalam hidup ini. Terima kasih. Mari bawa sembahmu, bawa syukurmu, puji namanya Yesus Allah yang hidup, Yesus Allah yang di dalam kami Bapa. Terima kasih. Mari rasakan hadiratnya, rasakan urapannya atas hidupmu. Haleluya, haleluya. Kami sembah, kami puji, kami muliakan sebab Kau Tuhan, sebab Kau Tuhan. Terima kasih Yesus Tuhan. Mari bawa syukurmu, bawa sembahmu, puji sebab Dia hadir di tempat ini, sebab Dia membawa setiap kita. Terima kasih Tuhan, haleluya. Kami sembah Yesus, kami puji namamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sebab Kau teramat baik, Kau sangat baik, sungguh Yesus. Terima kasih. Sungguh indah kami rasakan hadirat-Mu di tengah-tengah kami, Tuhan. Sungguh indah kami nikmati kehadiran-Mu di tengah-tengah kami, Bapa. Lebih lagi di pagi siang hari ini, Tuhan. Kami mau datang memuliakan, kami mau datang tinggikan Engkau, kami mau sembah Engkau, Raja mulia di tempat ini. Angkat kedua tanganmu sama-sama umat Tuhan pagi siang hari ini, yang terbaik buat Allah. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him, Christ the Lord. Oh,
angkat tangan kita sama-sama umat Tuhan, kita menyembah Allah yang hidup. Oh, come let us adore. Oh, come let us. Semua turun atas kami Tuhan. Oh, come let us adore Him Christ. Mari bebaskan roh menyembah Tuhan Yesus pagi siang hari ini. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him Christ. Yang bangga menjadi anaknya, kita kasih tepuk tangan di atas kepalamu. Oh, come let us adore. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him Christ the Lord. Oh, come let us. Sambil angkat tangan kita sama-sama. Katakan. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him Christ the Lord. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him. Oh, come let us adore Him Christ the Lord. Kasih kemuliaan lebih lagi di atas kepala kita bagi nama Tuhan Yesus. Sebab segala pujian, hormat, dan kuasa hanya kami mau kembalikan di dalam satu nama yang berkuasa, nama yang ajaib, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami telah berdoa, kami telah mengucap syukur. Setiap umat Tuhan yang bersuka cita, yang siap memuji nama Tuhan Yesus pagi siang hari ini. Sama-sama umat Tuhan, Tiberias kita katakan. Amin. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan. Kami menyapa setiap jemaat Tuhan. Selamat datang dalam ibadah gereja Tiberias. Shalom. Shalom umat yang percaya. Shalom. Kita bersyukur ada kemurahan dari Tuhan Yesus. Yang ada minyak, yang ada anggur. Kita tidak dirusakkan karena kasih-Nya. Haleluya. Yeah. Kita bersaudara. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi Tuhan. Mari saudara, gereja Tuhan Tiberias, satu suara nyatakan. Ku tak pandang dari gereja mana, asal kau berdiri atas firman-Nya. Boleh tunjuk kanan kirinya, katakan. Bila hatimu seperti hatiku, engkaulah saudaraku. Dengan imanmu di hadapan Tuhan, kembali sama-sama. Ku tak pandang dari suku mana, katakan. Ku tak pandang dari mana. Mari katakan, asal kau berdiri atas firman-Nya. Bila hatimu seperti hatiku, oh, yeah, engkaulah saudara dan saudariku. Dengan iman bersama-sama dalam Yesus, yeah. Dalam Yesus Kita bersaudara. Dalam Yesus, dalam Yesus kita bersaudara. Oh haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara.
Katakan ku cinta keluarga Allah dengan iman. Katakan cinta keluarga Allah. Ku tak pandang. Kembali dengan imanmu, satu suara. Ku tak pandang dari suku mana. Ku tak pandang dari suku mana. Asal kau amin berdiri atas iman. Dengan iman katakan, bila hatimu seperti hatiku, dengan bangga engkaulah saudara dan saudariku. Tiberias Indonesia sama-sama. Dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus, Dalam Yesus kita bersaudara. sorakan haleluya. Dalam Yesus kita bersaudara. Ku cinta keluarga Allah, Ku cinta amin. keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Dalam Yesus kita bersaudara. Oh, dalam Yesus kita bersaudara. Dalam Yesus kita bersaudara. Cinta keluarga Allah. Cinta keluarga Allah. Saudara diberkati Tuhan, ada amin. Lambaikan tangan yang diberkati Tuhan. Karena kasih dan pemeliharaan Tuhan sempurna dalam setiap kehidupan kita. Dengan penuh sukacita, mari puji Dia. Haleluya. Engkau sungguh baik dalam hidup kami ya Tuhan. Bersama-sama kita melompat menari Gereja Tiberias Indonesia. 1, 2, 3, go! Dalam Yesus, haleluya, haleluya, oh haleluya. Dengan iman, dengan bangga katakan ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Ku cinta, 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 ku cinta keluarga Allah. Oh, ku cinta, ku cinta keluarga Allah. Ku cinta keluarga Allah. Kita kasih tepuk tangan bagi nama Tuhan. Yeay. Bersyukurlah sama Tuhan Yesus. Dia baik bagi setiap kita. Dengan iman di hadapan Tuhan. Haleluya, satu suara jemaat Tuhan. Bersyukurlah pada Tuhan. Katakan. Sebab Dia baik. Kasih setia Tuhan besar buat kita. Amin. Amin. Bersyukurlah pada Tuhan, sebab Dia baik. Bahwasannya untuk selamanya kasih setia-Nya. Yeah. Kau sungguh baik Tuhan. Amin. Mari datanglah ke bait-Nya. Datanglah ke bait-Nya dengan hati bersyukur sama Tuhan. Hati bersyukur Ke dalam pelataran-Nya Tuhan Yesus. Mari bawa pujianmu dengan hati yang bersuka. dengan hati bersuka rasakan dan lihatlah Betapa baiknya Tuhan Yesus betapa baiknya bagi yang berlindung padanya. bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorak, Akan bersorak-sorak, akan bersorak-sorak, katakan. akan bersorak-sorak. Bersyukurlah sama Tuhan. Bersyukurlah kepada Tuhan. Oh, sebab Dia baik. Bahwasanya Untuk selamanya. Yeah. kasih setia-Nya. Mari bersyukurlah. kepada Tuhan. Dia baik buat kita. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selamanya Kasih setianya. Kembali jemaat Tuhan, kita bawa pujian kita. Datanglah ke bait-Nya. Satu suara.
datanglah kebaikannya. Amin. Dengan hati bersyukur ke dalam pelataran. Oh, dengan hati bersuka, mari rasakan dan lihatlah betapa baiknya Tuhan bagi yang berlindung padanya. Akan bersorak-sorai, Akan bersorak-sorai, oh, oh, oh. akan bersorak-sorai. Yeah. Bersyukurlah kepada Tuhan. Amin. Sebab Ia baik, Bahwasanya untuk selamanya, oh, kasih setianya. bersyukurlah Kepada Tuhan, sebab Dia bahwasanya kekal sampai selama-lamanya. Kasih setianya Tuhan gak pernah berkesudahan. Mari jemaat Tuhan katakan, bersyukurlah pada Tuhan, katakan, sebab Engkau sangat baik. Kasih setianya gak pernah berkesudahan bagi saudara dan saya. Bersyukurlah sama Tuhan. Bahwasanya saya percaya bisa lebih semangat lagi ya. Mari biar jemaat Tuhan sekali lagi katakan, sama-sama katakan, bersyukurlah pada Tuhan, oh, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bersyukurlah, yeah, 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 yeah. Sebab Ia baik sampai selama-lamanya. kasih setianya. Lebih lagi sorak-sorai, oh, bersyukurlah kepada Tuhan, yeah, yeah. Sebab Dia baik, Bahwasanya untuk selamanya. kasih dan setia Tuhan. Kasih setianya. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Dia baik, bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Bahwasanya untuk selamanya. bahwasanya 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 untuk selamanya. kasih setianya, yeah. Oh, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik. Kita berikan tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Sorakan haleluya. Kita kasih tepuk tangan sekali lagi yang paling meriah bagi nama Tuhan. Amin. Boleh kembali silakan duduk. Setiap sidang jemaat Tuhan Gereja Tiberias di tempat ini, juga setiap jemaat Tuhan yang tersambung, senang boleh kembali melayani jemaat Tuhan dengan penuh sukacita, sebab Tuhan baik bagi setiap kita. Saudara, kita boleh sama-sama menyembah Tuhan, merasakan kehadirannya. Kita boleh sama-sama bersukacita, melompat menari, mempermuliakan nama Tuhan. Dan sebelum kita lebih lagi diberkati oleh kebenaran dari firman Tuhan, terlebih dahulu kita akan diberkati melalui pembacaan suara gembala yang akan saya bacakan dan pastinya memberkati setiap kita. Suara gembala dari yang terkasih, gembala sidang kita Ibu Pendeta Darniati Pariaji pada minggu ini memiliki tema bagaimana untuk mencapai kesabaran dan penghiburan dari Tuhan. Romawi pertama, doa pembuka. Dalam nama Tuhan Yesus, sesuai dengan penglihatan dan nubuatanmu Tuhan, agar semua jemaat Gereja Tiberias akan diprogramkan pesta di sorga, agar para malaikat Allah menjaga dan mengawal menuju awan-awan masuk sorga. Pagari dan lindungi para jemaat agar menang atas setan-setan dan roh jahat. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Romawi kedua, bagaimana untuk mencapai kesabaran dan penghiburan dari Tuhan? Untuk mencapai kesabaran dan penghiburan dari Tuhan, yang pertama, kita tidak mengasihani diri kita sendiri. Dalam Ulangan 31 ayat 8, Yosua 1 ayat yang ke-9, untuk mencapai kesabaran dan penghiburan dari Tuhan adalah dengan tidak tawar hati, tidak kecut, tidak cemas, tidak patah hati, tidak kecewa, tidak putus asa, tidak takut dan tidak gentar. Orang yang tawar hati, terfokus dan mengasihani dirinya sendiri. Yang kedua, kita harus berpegang kepada kitab suci
Dalam Roma 15 ayat yang keempat, siapa saja yang akrab pada firman Tuhan akan tahu kalau suara Tuhan adalah suara yang menguatkan, penuh bijaksana, membawa penghiburan dan tidak membuat kita tawar hati. Hidupnya akan stabil dan akan merasakan penyertaan daripada Tuhan. Dalam Roma 15 ayat yang kelima. Yang ketiga, kita harus fokus kepada Roh Kudus. Dalam Yohanes 14 ayat 16 sampai dengan 17. Kekecewaan tidak akan pernah bisa hilang di dalam dunia yang penuh dengan dosa dan serba tidak pasti. Tawar hati itu adalah pintu menuju kemurtatan. Kita yang sepenuhnya hidup di dalam Tuhan bisa tidak tawar hati karena ada Roh Kudus yang menolong dan menghibur. Yang keempat, kita tidak mempunyai kekuatan jika kita tawar hati. Dalam Amsal 24 ayat yang ke-10, Tuhan menggunakan masalah hidup untuk mengajarkan kepada kita kerendahan hati, bijaksana dalam hidup. Sumber kekuatan dan pendewasaan iman. Dalam kekecewaan jangan tawar hati. Segala perkara dapat kita tanggung kalau kita berpegang pada Tuhan. Filipi 4 ayat yang ke-13. Roma yang ketiga, Tuhan tahu pikiran, perkataan dan perbuatan kita dimanapun kita berada. Firman Allah di dalam Mazmur 139 ayat 1 sampai dengan 4 mengajarkan kepada kita yang pertama, jaga perbuatan-perbuatan kita, jaga dan pelihara tubuh kita. Tuhan tahu segala perbuatan Anda, di mana kita melangkah, di mana kita berada. Tuhan mengetahui dari sorga. Tuhan dapat membaca apa yang menjadi pikiran kita. Yang kedua, ucapan-ucapan kita, segala perkataan kita, semuanya diketahui oleh Tuhan. Perkataan-perkataan kita, ucapan-ucapan kita jangan sampai dusta. Tuhan Yesus mengatakan orang berdusta adalah anak iblis. Dalam Yohanes 8 ayat 44. Yang ketiga, Tuhan Yesus mengajar ucapan kita, kata-kata kita akan dipertanggungjawabkan. Maka hati-hati, jaga ucapan kita, kata-kata kita, janji-janji kita suatu hari akan dipertanggungjawabkan. Dalam Matius 12 ayat 36 dan 37. Yang keempat, ingat, dimanapun kita berada, dimanapun kita melangkah, dimanapun kita berbaring, dimanapun kita berjalan, semuanya diketahui oleh Tuhan. Mari renungkan. Bila Tuhan tahu segala perbuatan dan tingkah laku kita, betapa kita harus hidup yang suci kudus agar layak menghadap Tuhan dan pesta di sorga. Sebagai doa penutup, doa kami, semua jemaat dipersiapkan menjadi warga sorga, dibangkitkan di akhir zaman, terbang kawan awan, diam dalam rumah Tuhan sepanjang masa. Terpuji nama Tuhan, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Kita kasih tepuk tangan kemuliaan bagi nama Tuhan. Demikian pembacaan suara gembala yang kembali mengingatkan setiap kita untuk selalu hidup benar, berjaga-jaga, sebab kita harus suci dalam setiap tingkah laku perbuatan setiap kehidupan kita, saudara. Kita telah diberkati oleh pembacaan suara gembala pada hari ini yang kembali mengingatkan setiap kita. Dan sebelum kita lebih lagi buka hati dibenarkan oleh firman Tuhan, kami sampaikan kabar sukacita bagi seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia. Mari rayakan Natal bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia yang akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 6 sore waktu Indonesia bagian Barat, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Kita boleh berikan tepuk tangan sekali lagi bagi nama Tuhan. Yang dilayani oleh yang terkasih Gembala Sidang kita, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, bersama dengan Bapak Pendeta Dr. Aristo Pariaji dan Kak Argo Pariaji. Dan dimeriahkan Christmas Worship dan Orkestra bersama dengan Bonerges Worship, Tiberias Singer, dan juga 8.000 orang choir. Penyalaan lilin Natal dan syadunya Malam Kudus, dan juga ini gratis masuk, saudara. Sekali lagi, mari bersama-sama kita rayakan dengan meriah dan syadunya Natal bersama dengan Gereja Tiberias Indonesia pada hari Sabtu tanggal 9 Desember 2023 jam 6 sore, bertempat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Demikian informasi kami sampaikan pada hari ini. Dan kita akan buka hati kita sama-sama untuk kita mau kembali dibenarkan, dikuatkan, diajar, diteguhkan oleh satu-satunya kebenaran dalam hidup kita. Yang kita temukan hanya melalui kebenaran dari firman Tuhan. Satukan hati kita kembali. Dalam sikap kita berdoa, kita bersatu dalam doa. Sungguh kami kagumi perbuatan Tuhan dalam hidup kami. Tuhan Yesus, Engkau baik buat kami. Tuhan Yesus, Engkau setia dalam hidup kami. Sungguh kami ada bukan karena kuat dan gagah hebatnya kami. Sungguh kami ada karena hebatnya Tuhan dalam mengasihi kami, dalam mengampuni kami, dalam melayakkan setiap kami. Kami boleh hadir pada hari ini ya Tuhan. Kami telah menyembah-Mu, kami telah memuji-Mu. Kami buka hati kami Tuhan, kami rindu. Untuk kami mau diajar, diteguhkan, dikuatkan, dihibur oleh satu-satunya kebenaran dalam hidup kami. Yang kami temukan hanya melalui kebenaran dari firman Tuhan. Ampuni setiap dosa dan pelanggaran kami Tuhan.
agar kami layak pada hari ini. Tuhan Yesus, kami ucapkan berkat senantiasa, urapi berkati hamba-Mu yang terkasih, yang kami sama-sama doakan. Ibu Gembala sidang kami, Ibu Pendeta Danyati Pariaji, agar dalam penyampaian firman yang disampaikan bagi setiap kami, menjadi rema dalam hidup kami. Agar setiap firman Tuhan yang kami dengar, bertumbuh, berakar, berbuah, dan hidup kami mempermuliakan nama Tuhan. Gereja Tiberias bagi kemuliaan nama Tuhan, kami buka hati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Kita berikan tepuk tangan bagi nama Tuhan. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. Now I stand in awe of you. I stand in awe of you. I stand in awe of you. Holy God, to all praise is due. Now I stand in awe of you. Oh, I stand in awe of you. I stand in awe of you, Lord. Holy God, to all praise is due. Now I stand in awe of you. Ku kagum, kami hormat akan Engkau. Oh, ku kagum, hormat. Kami mengundang jemaat Tuhan, kita boleh pakai berdiri sama-sama. Kami mengundang yang terkasih, Gembala Sidang Gereja Tiberias Indonesia, Ibu Pendeta dari Pariaji, memimpin kami dalam kebenaran firman Tuhan di pagi hari. Yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan Yesus akan hari ini. Kalau kami sekarang ini ada sebagaimana kami adanya, kami percaya ini semua adalah kasih dan anugerah-Mu belaka untuk kami ya Tuhan Yesus. Saat ini kami berkumpul bersama, kami beribadah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami memuji dan memuliakan Engkau. Kami menyembah kepada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami minta Engkau ya Allah Roh Kudus, Engkau urapi kami semua. Urapi jemaat-Mu yang berada di gereja Nias ya Tuhan Yesus. Penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Dan urapi jemaat-Mu yang ibadah lewat live streaming ya Tuhan Yesus. Urapi dan penuhi roh, jiwa dan tubuh mereka dengan Roh Kudus-Mu. Kami minta ya Engkau Allah Roh Kudus, Engkau yang lebih dahulu bekerja, Engkau yang lebih dahulu berbicara untuk membangun iman kami, untuk menguatkan kami, bahkan untuk menyembuhkan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus kami mulai pemberitaan firman ini. Haleluya. Amin, amin, amin. Shalom saudara sekalian, Tuhan Yesus memberkati. Saya percaya kita semua sekarang ini berada dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Amin saudara sekalian. Ya, pagi hari ini saya membawakan tema firman Tuhan yang berjudul Tujuan Tuhan dalam Hidup Kekristenan yang Kita Jalani.
tujuan Tuhan ya, tujuan Tuhan Yesus di dalam hidup kekristenan yang kita jalani sekarang ini ya saudara. Ya coba Argo bacakan Matius 12 ayat 50. Matius 12 ayat 50 Argo. Matius 12 ayat 50. Sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Demikian firman Tuhan. Ya. Matius 12 ayat 50 katakan, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Nah, ini adalah poin penting yang selalu Yesus tekankan kepada murid-muridnya ketika Yesus masih berada di bumi, saudara sekalian. Ya, saya ulangi, sebab siapapun yang melakukan kehendak Bapakku di sorga, dialah saudaraku laki-laki, dialah saudaraku perempuan, dialah ibuku. Jadi apa saudara sekalian? Yang pertama, dalam tujuan Tuhan dalam kita hidup di dalam kekristenan yang kita jalani ini ialah kita harus melakukan apa yang telah Tuhan firmankan dan miliki iman yang terus naik, terus maju, saudara sekalian. Ya, ayat firman Tuhan ini memperlihatkan bahwa Allah menyayangi orang yang takut dan taat akan Dia. Ya, itu adalah syarat mutlak, saudara sekalian. Ya, syarat mutlaknya Allah yaitu kita takut dan taat kepada Allah, saudara sekalian. Yang Allah mau adalah Allah ingin kita percaya akan apa yang difirmankannya. Jauhkanlah keraguan dalam diri kita ketika firman itu kita dengar atau kita baca. Dan simpanlah firman tersebut di dalam hati kita. Di dalam Ibrani 11 ayat 1 dikatakan, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Nah, banyak orang Kristen yang sudah mengikuti Tuhan Yesus tetapi tidak mengalami janji-janjinya Allah. Kehidupan yang mereka alami seperti tidak memperlihatkan bahwa mereka disertai oleh Allah. Prinsip benar mengenai iman adalah iman kita tidak bergerak mundur, ya, tetapi maju, ya saudara sekalian. Iman kita jangan lemah, ya, tetapi kuat, makin maju iman kita. Iman tidak bergantung kepada apa yang ada di sekeliling kita, karena iman itu asalnya dari firman Allah. Sebagaimana di Ibrani 12:1 katakan, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita. Marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Jadi berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan dengan kita. Artinya berlomba-lomba dalam iman. Iman kita harus kuat ya saudara sekalian. Iman mengerjakan hal-hal mustahil menjadi benar-benar nyata dalam kehidupan orang yang takut akan Dia. Mujizat terjadi karena adanya iman. Mujizat Yesus waktu di dunia ini bisa terjadi bukan hanya karena kuasa dan anugerah yang dimiliki Yesus, tetapi orang yang dilayani pun memiliki iman, saudara sekalian. Sehingga hal ajaib itu terjadi di dalam kehidupan orang yang dilayani. Jadi hal nomor satu, saudara sekalian, untuk kita mengetahui tujuan Tuhan di dalam hidup kekristenan yang kita jalani adalah kita harus melakukan apa yang telah Tuhan firmankan dan miliki iman yang terus maju. Amin, saudara sekalian. Iman yang terus naik, yang bertahan ya saudara sekalian. Yang tidak turun, yang tidak lemah, tidak mundur. Tetapi ya jangan stagnan juga, tetapi harus kuat, harus maju. Imannya tuh harus ke depan ya, harus maju, harus kuat. Saudara, lebih kuat lagi. Nah, kemudian Argo bacakan Matius 19 ayat 29, kemudian Matius 10 ayat 34 sampai 40 Argo. Matius 19 ayat 29. Dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan,
bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Matius 10 ayat 34 sampai 40. Dan jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih. Matius 19 ayat 29 katakan, ya ini Tuhan Yesus yang mengatakan, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapa atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, saudara sekalian, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, saudara sekalian. Ya. Kemudian di Matius 10 ayat 34 sampai 40, Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus yang berbicara, jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk membawa damai di atas bumi. Aku datang bukan untuk membawa damai, melainkan pedang. Sebab aku datang untuk memisahkan orang dari ayahnya, anak perempuan dari ibunya, menantu perempuan dari ibu mertuanya, kemudian dan musuh orang ialah orang-orang seisi rumahnya. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Ya saudara, barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku, dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Kalau kita lihat ayat ini, saudara sekalian, bagaimana Tuhan Yesus menghendaki kita fokus kepada Tuhan Yesus, ya saudara sekalian. Jadi kita artinya di sini kita harus mengejar kehendak Allah, saudara sekalian, ya. Dalam ayat ini Tuhan tidak sedang bermaksud memisahkan orang percaya dari rumahnya, dari keluarganya, dari saudara-saudaranya, dan pokoknya dari suami istri atau apa dia. Tuhan Yesus tidak sedang bermaksud memisahkan orang percaya dari rumahnya, dari saudaranya, dari keluarganya. Melainkan Tuhan sedang mengajarkan makna sebuah tujuan dalam hidup orang percaya. Banyak orang percaya atau orang Kristen yang merasa puas dengan status kekristenannya, tanpa tahu selanjutnya apa yang harus dilakukan setelah diselamatkan. Tuhan mau setiap kita menangkap tujuan kerajaan sorga untuk kita lakukan di bumi ini. Untuk itu ada hal-hal yang kita korbankan, ya seperti kebersamaan dengan keluarga, kenyamanan, saudara sekalian, waktu-waktu bersama keluarga misalnya saudara sekalian, atau waktu kita harus pelayanan, kita harus tinggalkan keluarganya saudara sekalian. Seperti Allah sendiri waktu turun ke dunia menjadi Yesus Kristus Tuhan, mengetahui tujuan keberadaannya ketika ia di bumi ini saudara sekalian. Yesus berjalan berkeliling dari kota ke kota untuk mengajar, untuk menyembuhkan orang sakit, dan memberitakan Injil keselamatan demi menggenapkan apa yang menjadi kehendak Bapa Sorgawi, saudara sekalian.
Ketika kita orang percaya kehilangan tujuan hidup di dalam hidup kekristenan yang kita jalani ini, maka sesungguhnya kita sudah tidak bergerak lagi. Kita harusnya bergerak maju ya saudara sekalian. Jadi kita harus bergerak maju, kita kejar kehendak Allah saudara sekalian. Jadi untuk mengetahui atau untuk kita mengerti tujuan Tuhan di dalam hidup kekristenan yang kita jalani, hal nomor 2 yaitu kita harus mengejar kehendaknya Allah ya saudara sekalian. Kemudian Argo bacakan Matius 19 ayat 27 sampai 28 Argo. Matius 19 ayat 27 sampai 28. Lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi, apakah yang akan kami peroleh?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi 12 suku Israel." Demikian firman Tuhan. Ya, luar biasa saudara sekalian. Matius 19 ayat 27 sampai 28 katakan, lalu Petrus menjawab dan berkata kepada Tuhan Yesus, ya kepada Yesus, "Kami ini telah meninggalkan segala sesuatu dan mengikut Engkau. Jadi apakah yang akan kami peroleh?" Nah ini lihat, Petrus hitung-hitungan sama Tuhan Yesus. Jadi tanya, apakah yang akan kami peroleh ke dalam mengikut Yesus ya? Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, kamu Petrus yang telah mengikut Aku akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel." Dengan kata lainnya, kita juga saudara sekalian, kita, kata Tuhan Yesus, kita yang telah mengikut Yesus akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, saudara sekalian. Ya, Tuhan Yesus yang kita sembah bukanlah Tuhan yang hanya menjamin sorga suatu hari nanti, tetapi tujuan kita adalah Tuhan juga memberi upah. Tapi tujuan Tuhan ya saudara sekalian, tujuan Tuhan kita adalah Tuhan juga memberi upah selama kita di bumi, saudara sekalian. Pertanyaan Petrus, apa yang kami peroleh? Di sini kita lihat, Petrus sepertinya mulai hitung-hitungan dengan Yesus dan mulai berpikir upah yang akan ia beserta murid-murid lainnya terima, saudara. Setelah merasa telah melakukan banyak hal untuk Tuhan, saudara. Tetapi Yesus menjawab, apabila Anak Manusia bersemayam di tahta kemuliaannya, ya saudara sekalian, kamu akan duduk juga ya di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Ya, ini katakan, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada waktu penciptaan kembali, apabila Anak Manusia bersemayam di atas kemuliaannya, tahta kemuliaannya, kamu atau kita yang telah mengikuti Yesus akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel, saudara sekalian." Jadi Yesus mau bilang kepada Petrus bahwa upah yang akan Petrus peroleh tidak sebanding dengan apa yang Petrus telah berikan. Ya, ini adalah janji yang luar biasa, saudara sekalian. Kita bukan hanya mendapat berkat dari apa yang telah kita lakukan, tetapi bahkan kita akan duduk di sebelah kanan Bapa dan memerintah bersama-sama dengan Yesus. Bahkan dalam ayat Matius 19:29 ya saudara sekalian, dan setiap orang yang karena namaku meninggalkan rumahnya, saudaranya laki-laki atau saudaranya perempuan, bapak atau ibunya, anak-anak atau ladangnya, akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal, saudara sekalian ya. Jadi hal yang nomor 3, saudara, kita harus apa ya yang kita lakukan untuk kita mengerti tujuan Tuhan ya di dalam hidup
kekristenan yang kita jalani, yaitu kita harus mengejar panggilan Tuhan atas diri kita dan bukan upah, saudara sekalian, ya. Karena apa? Percuma, saudara sekalian, kita memberi kepada Yesus, Tuhan Yesus, kita melakukan segala sesuatu untuk Tuhan Yesus, tapi Tuhan Yesus itu memberinya kepada kita itu lipat-lipat ganda, 100 kali lipat, ya, saudara sekalian. Ini dikatakan akan menerima kembali 100 kali lipat dan akan memperoleh hidup yang kekal. Ya, saudara sekalian. Jadi Yesus mau tegaskan kepada kita, kalau mau hitung-hitungan soal upah atau apa berkatnya misalnya, ya, kita atau Petrus harusnya melakukan hal yang lebih baik. Karena apa yang Tuhan berikan kepadanya adalah 100 kali lipat dari apa yang Petrus berikan kepada Tuhan. Jadi intinya, mari mengejar apa yang seharusnya dilakukan sesuai panggilan kita masing-masing di dalam Kristus. Saya ulangi, jadi intinya mari mengejar apa yang seharusnya dilakukan sesuai panggilan kita masing-masing di dalam Kristus. Jangan berfokus pada pengejaran upah, karena upah dari Tuhan adalah sesuatu yang pasti. Bahkan Tuhan memberikan jauh lebih besar dari apa yang sepantasnya kita terima. Ketika kita hanya fokus kepada upah, maka sesungguhnya kita sedang tidak bergerak maju di dalam iman, saudara sekalian. Jadi saudara sekalian, kita harus maju di dalam iman, jangan mundur, jangan melihat upah atau berkat apa yang akan didapatkan kalau kita di dalam Yesus, kan. Tuhan Yesus sudah katakan pada janji-janji, pada kata-katanya, saudara, janji Tuhan Yesus, ya. Dia, barang siapa mengikut aku, ia akan menerima 100 kali ganda, saudara sekalian, ya, dan bahkan hidup yang kekal. Jadi hal nomor 3 yang kita harus mengerti, tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani, kita harus mengejar panggilan Tuhan atas diri kita, bukan upah atau diberkati saja. Ya, saudara sekalian, saya ulangi, tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani, 1, kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan, artinya pelaku firman, ya, dan memiliki iman yang terus maju. Yang kedua, kita harus mengejar kehendak Allah, saudara sekalian. Dan yang ketiga, kita harus mengejar panggilan Tuhan atas diri kita. Tapi bukan upah atau diberkati saja. Karena diberkati atau upah, saudara sekalian, itu sudah pasti. Jadi jangan kita hitung-hitungan apa, ya, gitu. Tetapi kita kejarlah panggilan kita masing-masing, saudara sebagai pengusaha, saudara sebagai yang melayani Tuhan, sebagai hamba Tuhan, atau sebagai pekerjaan apapun, saudara sekalian, lakukanlah itu, ya, saudara sekalian. Kita harus mengejar panggilan Tuhan, ya. Sembari kita menjadi apapun keberadaan kita, kita layanilah Tuhan dan kita menjadi saksi daripada Tuhan. Kita jangan pikirkan upah atau diberkati saja, tetapi kita harus mengerti tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan kita, saudara sekalian. Yaitu saudara sekalian, kita harus melakukan apa yang Tuhan telah firmankan dan memiliki iman yang terus maju. Itu penting, iman. Tuhan Yesus bilang, iman sebesar biji sesawi dapat memindahkan gunung. Betapa Tuhan menghendaki kita mempunyai iman. Apalagi kita mempunyai iman yang besar, yang terus maju, saudara sekalian. Tuhan senang kepada kita, saudara sekalian. Dan kedua, kita harus mengejar kehendaknya Allah, saudara sekalian. Jadi bacalah firman, saudara sekalian. Simpan firman itu dalam hati kita. Dan kemudian yang ketiga, kita harus mengejar panggilan Tuhan atas diri kita, bukan upah atau diberkati saja, saudara sekalian. Nah, itulah, saudara sekalian, marilah dalam kita untuk mengerti apa yang menjadi tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani, ya, saudara sekalian. Kita harus penuhi hidup kita dan berdiri di atas firman Tuhan selalu, saudara sekalian, menjadi pelaku firman, hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, menjadi pelaku firman, dan jangan mendukakan hati Tuhan dan jangan mendukakan hati sesama, hidup dalam kekudusannya, ya, saudara sekalian. Dan kita juga berjuang nama kita tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga. Jangan sampai nama kita terhilang dari buku kitab kehidupan di sorga. Karena di Wahyu 20 ayat 14-15 katakan, kalau nama kita tidak tercatat dalam buku kitab kehidupan di sorga, kita akan mengalami kematian yang kedua, atau kematian yang kekal atau lautan api, saudara sekalian.
dan dalam hidup ini juga berjuang untuk masuk sorga. Karena itu Tuhan Yesus yang katakan, berjuanglah masuk pintu yang sempit itu, saudara sekalian. Dan kemudian juga Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, maka ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Bahkan seperti aku pun telah menang, ya, dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya, saudara sekalian. Marilah kita di dalam hidup ini, ya, selalu bertobat dan bertobat, belajar dan belajar, belajar firman Tuhan, baca firman Tuhan dan simpan dari hati kita dan lakukan firman Tuhan, dan juga kita berjaga-jaga dan waspada dalam hidup ini, saudara sekalian, untuk jangan melakukan dosa dan kesalahan, saudara sekalian. Karena di Lukas 12 ayat 40 dikatakan, Tuhan Yesus yang mengatakan bahwa anak manusia akan datang pada waktu yang tidak kamu sangkakan. Mari, kita tidak tahu kapan Tuhan Yesus datang, dan kita juga tidak tahu kapan kita dipanggil pulang oleh Tuhan Yesus. Jadi marilah kita meraih sorga, saudara sekalian. Baik sorga di bumi ini, Tuhan Yesus katakan dalam doanya kepada kita, ya, dalam doa Bapa kami hidup kami di bumi seperti di sorga. Tetapi juga kita dijanjikan bahwa kita disediakan rumah di sorga, saudara sekalian. Dan juga marilah kita dalam hidup sehari-hari selalu menyatu dengan tubuh darah Yesus. Kita peringati karya keselamatan yang Allah kerjakan untuk kita, untuk keselamatan kita dan pengampunan dosa kita, saudara sekalian. Kita mengingat Tuhan Yesus katakan, lakukanlah ini sebagai peringatan akan daku. Maka kita akan diberkati Tuhan, saudara sekalian. Tuhan Yesus katakan, Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus. Dan kita juga selalu memakai urapan, diurapi Roh Kudus, saudara sekalian, untuk proteksi diri kita, saudara sekalian. Dan juga, ya, kita selalu tutup bungkus darah Yesus, kemudian dipenuhi roh, jiwa dan tubuh kita dengan Roh Kudus, dan kita minta selalu penjagaan pasukan malaikat pada kita, juga pasukan malaikat perang menjagai kita untuk memerangi roh-roh jahat yang mengganggu kita. Ya, demikianlah saudara sekalian, saya percaya kita semua dapat mengerti dan harus mengerti tujuan Tuhan, ya, tujuan Tuhan di dalam hidup kekristenan yang kita jalani, yaitu kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan dan memiliki iman yang terus maju. Kemudian kedua, kita harus mengejar kehendaknya Allah. Setiap kata-kata Tuhan Yesus, kata-kata dalam firman Tuhan, kita kejar selalu, dan itu tujuan hidup kita. Kita mengejar kehendak Allah. Dan kemudian ketiga, kita harus mengejar panggilan Tuhan atas diri kita, bukan upah atau diberkati saja, tetapi jalanilah apa yang menjadi panggilan kita sekarang ini dengan sebaik-baiknya, dan muliakanlah Tuhan Yesus. Jangan mikir berkatnya, jangan mikir upahnya, karena apa tidak sebandingnya, saudara sekalian. Upah atau berkat yang akan Tuhan berikan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita sangkakan, saudara sekalian, ya. Tuhan Yesus katakan 100 kali lipat, bahkan, dan hidup yang kekal, saudara sekalian. Bahkan kita dikatakan akan duduk juga di atas 12 tahta untuk menghakimi ke-12 suku Israel. Kita akan duduk di atas tahtanya. Sebagaimana di Wahyu 3 ayat 21 Tuhan Yesus katakan, barang siapa menang, ia akan kududukan bersama-sama aku di atas tahtaku, seperti aku pun telah menang dan duduk bersama Bapa di atas tahtanya. Demikian saudara sekalian, saya percaya saudara semua akan mau memuliakan Tuhan dan akan hidup selalu memuliakan Tuhan. Hidup di dalam kekudusannya Allah dan menjadi Injil yang terbuka, pemenang jiwa bagi kerajaan sorga. Sekian saudara sekalian pemberitaan firman dari saya. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Gereja Nias dan Pendeta Elvis. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Gembala Sidang yang kami kasihi, Ibu Pendeta Darniati Pariaji. Firman yang memberkati, firman yang luar biasa, bahwa kami semua telah diingatkan bahwa kami harus mengerti, yaitu tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani. Doa kami untuk Ibu Gembala, terus Tuhan pakai secara luar biasa, Tuhan tambahkan hikmat, pewahyuan dari Tuhan, untuk terus memimpin kami semua, Jemaat Tiberias, mempelai yang siap pesta di sorga. Terima kasih Ibu Gembala. Saudara diberkati Tuhan, amin. Boleh lihat tangan-tangannya yang diberkati Tuhan. Boleh sekali lagi kita berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Puji Tuhan. Saudara, jadi Tuhan punya tujuan atas hidup kita, amin. Sekali lagi, Tuhan punya tujuan atas hidup kita. Tidak ada yang kebetulan. Saudara diciptakan Tuhan, saudara ada sampai hari ini karena Tuhan punya tujuan. Amin. Itu sebabnya kita harus
pahami betul, mengerti betul, dan percaya betul tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani. Tadi gembala sidang kita mengajar 3 hal, yaitu tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani. Yang pertama yaitu kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan. Kenapa kita harus melakukan apa yang Tuhan firmankan? Karena semua yang ada di dunia ini, semua ada karena firman. Amin. Termasuk saudara juga ada semua karena firman. Pekerjaan saudara, karir saudara, rumah tangga saudara, semua yang kita miliki, semua yang kita alami, semua terjadi karena firman. Karena Alkitab berkata, pada mulanya adalah firman. Dan firman itu bersama-sama dengan Allah. Jadi siapapun saudara, apa yang saudara butuhkan, apa yang saudara inginkan, lakukan firman. Maka semua yang saudara cari, semua yang saudara butuhkan, Tuhan pasti sediakan. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Jadi yang pertama, lakukan apa yang Tuhan firmankan dan miliki iman yang terus maju. Artinya apa? Imannya harus bertumbuh, imannya enggak boleh stuck. Saudara harus terus bertambah imannya. Yang kedua, tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani, tadi gembala sidang kita sudah mengajar, kita harus mengejar kehendak Tuhan. Jadi hidup ini bukan apa yang kita mau, tapi apa yang Tuhan mau. Amin. Kenapa? Karena yang kita mau bisa salah, yang kita mau bisa gagal, yang kita mau bisa tidak benar saudara. Tapi yang Tuhan mau pasti terjadi. Yang Tuhan mau pasti baik untuk kita. Yang Tuhan mau pasti untuk keselamatan kita. Amin. Itu sebabnya lakukan, kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dan yang ketiga, apa tujuan Tuhan, yaitu dalam hidup kekristenan yang kita jalani. Yang ketiga, kita harus mengejar, yaitu panggilan Tuhan atas diri kita dan bukan upah. Jadi saudara dipanggil, ada yang jadi hamba Tuhan, dipanggil ada yang jadi karyawan, dipanggil ada yang jadi pengusaha. Lakukan bagian saudara. Nanti bagian Tuhan, Tuhan pasti memberkati saudara. Amin. Jadi seperti tadi gembala sidang kita, jangan hitung-hitungan. Karena kalau kita hitung-hitungan sama Tuhan, saudara nggak akan pernah terhitung atau bisa ya terkirakan saudara. Kenapa? Karena yang Tuhan lakukan jauh lebih besar dari apa yang kita pernah buat. Amin. Itu sebabnya lakukan yang terbaik, maka Tuhan juga pasti memberikan yang terbaik buat kita semua. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Maka saya sedikit menambahkan, jadi tadi gembala sidang kita sudah mengajar tujuan Tuhan dalam hidup kekristenan yang kita jalani. Nah, saya sedikit menambahkan tujuan Tuhan dari apa yang kita alami. Sekali lagi, apa yang kita alami Tuhan punya tujuan. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan. Seringkali kita mengalami hal-hal yang tidak kita harapkan, tapi terjadi. Lalu apa tujuan Tuhan? Semua yang kita alami, semua yang terjadi bukan kebetulan, bukan iseng, bukan tanpa tujuan, bukan tanpa makna. Maka mungkin hari ini ada di antara saudara yang sedang lemah, sedang sakit, sedang kecewa, atau saudara sedang kekurangan, saudara sedang ada kebutuhan, saudara sedang mengalami hal-hal yang berat. Sekali lagi saudara, itu bukan kebetulan. Di balik semua hal yang kita alami juga Tuhan punya tujuan. Amin. Nah, hari ini kita akan belajar 3 hal. Apa tujuan Tuhan dari segala sesuatu yang kita alami? Yang pertama, kita baca bersama di dalam Matius pasal 9 ayat 6b sampai 8. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Lalu berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, bangunlah, angkatlah tempat tidurmu dan pulanglah ke rumahmu. Ayat 7. Dan orang itu pun bangun lalu pulang. Stop dulu, saudara, ini cerita tentang orang lumpuh. Jadi Yesus datang ke sebuah desa namanya Kapernaum, saudara. Lalu Yesus masuk ke sebuah rumah dan di rumah itu Yesus berkhotbah, Yesus mengajar. Dan ternyata yang dengar khotbah Yesus banyak sekali. Sampai rumah itu penuh, bahkan sampai ke depan di mana Yesus berkhotbah. Tidak ada lagi tempat untuk orang masuk. Tiba-tiba saudara dari luar ada orang-orang yang mengusung, yaitu mengangkat saudara orang yang lumpuh.
dan mereka mengangkat membawa orang lumpuh ini karena mereka mendengar banyak mujizat yang Yesus lakukan di wilayah Tiberias, saudara. Jadi Kapernaum ini, saudara, masuk dalam yaitu wilayah Tiberias. Jadi ini di pinggir danau Tiberias. Maka waktu mereka mau masuk ternyata sudah penuh, saudara, nggak muat. Maka mereka sepakat, mereka naik ke atap rumah. Dan mereka membuka atap rumah itu dan menurunkan tilam termasuk orang yang lumpuh itu. Lalu Yesus berkata apa? Hai orang, dosamu diampuni, bangunlah, angkatlah tilammu. Dan mujizat terjadi, saudara. Ternyata orang ini sembuh. Lalu apa tujuan Tuhan dengan peristiwa ini yang dialami orang lumpuh ini? Siapa yang mau sakit, saudara? Kita semua maunya sembuh, amin. Kita semua maunya sehat. Tapi faktanya semua orang bisa sakit. Dan kadangkala kita sudah jaga kesehatan, kita sudah jaga sebaik mungkin tubuh kita, tapi kadangkala tiba-tiba saja, saudara, kita mengalami yang namanya sakit. Lalu apa tujuan Tuhan dari hal-hal yang kita alami termasuk sakit tadi? Kita baca ayat yang ke-8, sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Maka orang banyak yang melihat hal itu takut. Lalu apa? Memuliakan Allah yang telah memberikan kuasa sedemikian itu kepada, saudara perhatikan, orang banyak itu lalu memuliakan siapa? Allah. Jadi yang pertama, saudara, apa tujuan Tuhan dari setiap hal yang kita alami? Yang pertama, supaya kita selalu memuliakan Tuhan. Sekali lagi, setiap hal yang saudara alami dalam pekerjaan, dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam kesehatan saudara, banyak hal yang tidak kita inginkan, banyak hal yang tidak kita harapkan. Kita ditipu orang, kita ada masalah pekerjaan, kita sakit, kita lemah, ada masalah dalam rumah tangga. Kalau Tuhan mau itu nggak usah kita alami, bisa. Tapi faktanya kenapa kita harus alami? Karena Tuhan punya tujuan. Tujuannya apa? Supaya kita selalu memuliakan Tuhan. Katakan amin. Waktu kita ada masalah, waktu kita mentok, nggak tahu lagi apa yang harus kita lakukan, tiba-tiba Tuhan tolong. Tuhan kirim orang yang baik, Tuhan kirim orang yang murah hati bantu kita. Selesai masalah itu kita bersyukur, ya Tuhan, terima kasih, Engkau sudah menolong aku. Artinya apa? Tujuan Tuhan dari setiap peristiwa yang kita alami, supaya kita selalu memuliakan Tuhan. Jadi hari ini siapapun saudara, apapun yang saudara alami, mungkin saudara mengalami hal yang tidak mengenakan, saudara mengalami hal yang tidak saudara inginkan, terus muliakan Tuhan. Menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Saudara jangan hanya nyenengin orang, saudara harus nyenengin Tuhan, amin. Orang saja saudara senang-senangin, saudara puji-puji orang itu senang. Apalagi Tuhan, amin. Itu sebabnya hari ini apapun yang saudara alami, selalu muliakan Tuhan. Apapun yang saudara alami, selalu muliakan Tuhan. Waktu saudara muliakan Tuhan, kuasanya bekerja, berkatnya dicurahkan, mujizatnya terjadi. Yang percaya boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang kedua, apa tujuan Tuhan dari setiap peristiwa yang kita alami? Kita baca Yohanes 11 ayat 39-45. Sama-sama kita baca, 2, 3, ya. Kata Yesus, angkat batu itu. Marta, saudara orang yang meninggal itu berkata kepadanya, Tuhan, ia sudah berbau sebab sudah 4 hari ia mati. Ayat 40. Jawab Yesus, bukankah sudah kukatakan kepadamu, jikalau engkau percaya, engkau akan apa? Saudara perhatikan lagi, melihat kemuliaan. Terus ayat 41. Maka mereka mengangkat batu itu, lalu Yesus menengadah ke atas dan berkata, Bapa, aku mengucap syukur kepadamu karena engkau telah mendengarkan aku. 42. Aku tahu bahwa engkau selalu mendengarkan aku, tetapi oleh karena orang banyak yang berdiri di sini melihat aku mengatakannya supaya mereka apa? Percaya bahwa engkaulah yang telah mengutus aku. 43.
Dan sesudah berkata demikian, berserulah ia dengan suara keras, Lazarus, marilah keluar. 44. Orang yang telah mati itu datang keluar, kaki dan tangannya masih terikat dengan kain kapan, dan mukanya tertutup dengan kain peluh. Kata Yesus kepada mereka, bukalah kain-kain itu dan biarkan ia pergi. Ayat 45. Banyak di antara orang-orang siapa? Orang-orang siapa? Mereka nggak percaya Yesus. Tapi melihat Lazarus bangkit, apa yang terjadi? Orang-orang Yahudi itu yang datang melawat Maria. Dan yang apa? Menyaksikan sendiri apa yang telah dibuat Yesus menjadi apa? Menjadi apa? Percaya kepada Yesus. Sama-sama bersama saya katakan, aku mau selalu percaya kepada Yesus. Amin. Ini cerita tentang bangkitnya Lazarus yang sudah dikubur 4 hari. Kenapa 4 hari? Karena menurut tradisi orang Timur Tengah, kalau orang sudah mati 3 hari, maka dia nggak bisa hidup lagi. Jadi biasanya saudara, orang bisa mati suri. Mati suri itu ya sehari 2 hari, nah itu nanti bisa hidup lagi. Tapi kalau udah lewat 3 hari, maka udah nggak mungkin, nggak ada kans lagi. Itu sebabnya Lazarus sudah dikubur 4 hari. Dan ternyata Tuhan Yesus datang. Marta dan Maria udah sedih. Tuhan datang terlambat sih, coba Tuhan datang lebih awal. Pasti saudara kami Lazarus nggak akan mati. Ternyata Tuhan izinkan peristiwa itu. Bahkan ayat sebelumnya dikatakan Tuhan sengaja datang terlambat. Jadi kadangkala Tuhan sengaja terlambat, seolah-olah terlambat. Kadangkala Tuhan sengaja menunda kita naik pangkat. Kadangkala Tuhan menunda kita dapat proyek. Kadangkala Tuhan menunda kita bebas dari sakit penyakit. Bukan karena Tuhan lalai, bukan karena Tuhan gagal, tapi karena Tuhan punya tujuan. Lalu apa saudara? Tujuan Tuhan dari peristiwa Lazarus bangkit supaya orang-orang menjadi apa? Percaya. Maka yang kedua, apa tujuan Tuhan dari apa yang kita alami? Yang kedua, Tuhan mau kita selalu percaya. Sekali lagi, Tuhan mau kita selalu percaya. Siapapun saudara, apapun masalahmu, tetap percaya. Kenapa? Karena percaya kita yang membuat kita mengalami mujizat. Karena percaya kita mengalami pertolongan Tuhan. Ketakutanmu, keraguanmu, kekhawatiranmu tidak akan pernah merubah apa-apa. Tapi percayamu itu yang mengubah hidup saudara. Hari ini percayalah Pak, Tuhan pasti tolong kau. Bu, percayalah, utang-utangmu lunas. Anak-anak muda percayalah, Tuhan pasti beri masa depan yang indah. Yang setuju boleh berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan Yesus. Yang ketiga, yang terakhir, apa tujuan Tuhan dari peristiwa yang kita alami? Kita baca bersama di dalam 2 Petrus 3 ayat 8 dan 9. Sama-sama kita baca 2, 3, ya. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan 1 hari sama 1000 tahun dan 1000 tahun sama seperti 1 hari. Ayat 9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Kenapa Tuhan belum datang? Kenapa kiamat belum datang? Kenapa kiamat belum terjadi? Kenapa saudara masih dikasih nafas? Kenapa saudara masih bisa bangun pagi? Tujuan Tuhan supaya saudara nggak binasa. Mereka yang sudah mendahului kita, nama mereka sudah tercatat. Saudara masih dikasih kesempatan. Yang masih ada salah, yang masih ada dosa, supaya bertobat dan berbalik. Cuma itu saja. Hari ini jangan simpan dosamu. Jangan simpan kesalahanmu. Ampuni, akui di hadapan Tuhan dan minta ampun. Supaya saudara tidak binasa. Cuma itu aja. Saudara masih dikasih kesempatan. Bukan untuk ngejar kekayaan. Saudara masih dikasih nafas. Bukan untuk ngejar uang. Uang bisa habis. Uang bisa sia-sia. Tapi Tuhan kasih nafas saudara. Untuk saudara bisa bertobat. Siapapun saudara, bertobatlah.
Jangan keraskan hatimu. Banyak orang menyangka jalannya lurus, tetapi ujungnya maut. Hari ini kita tidak akan diterkam maut. Kita akan terbang kawan awan. Doa saya, kita tidak terhilang, kita tidak binasa. Kita akan pesta di kerajaan surga. Karena Tuhan menebus saudara, Tuhan mengampuni saudara, Tuhan memulihkan saudara. Kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita datang kepada Tuhan. Serahkan hidup kita kepada Tuhan. Dan biar Tuhan bekerja dalam hidup kita. Terima kasih Tuhan. Tuhan, ku serahkan padamu. Ku serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sekali lagi dengan segenap hati kita katakan, Tuhan, inilah hidupku. Tuhan, inilah hidupku. Kuserahkan padamu. Serahkan padamu segala cita-citaku, masa depanku menjadi milikmu. Jadikan kami terang-Mu di tengah kegelapan dunia, membawa bangsa-bangsa kepadamu. Tuhan, ini kerinduanku. Sama-sama katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Lagi sama-sama. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu. Genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sama Tuhan saja katakan, bagimu Tuhan seluruh hidupku. Pakailah Tuhan
sampai bumi penuh kemuliaan. Sekali lagi jemaat Tuhan saja, angkat tangan saudara. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Bagimu Tuhan seluruh hidupku, pakailah Tuhan bagi kemuliaan-Mu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Genapi rencana-Mu Tuhan, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Sambil angkat tanganmu, genapi seluruh rencana-Mu, sampai bumi penuh kemuliaan-Mu. Kita kasih tepuk tangan sorak-sorai kemuliaan bagi nama Tuhan Yesus. Betapa kami bersyukur Tuhan karena Tuhan boleh kembali berbicara atas setiap kami lewat kebenaran firman Tuhan yang boleh kami dengar, yang boleh kami terima lewat hamba-Mu yang terkasih, Gembala Sidang kami terkasih, Ibu Pendeta Darniati Pariyaji dan juga Pendeta Alfred Sirait. Biarlah Tuhan setiap kata kalimat kebenaran firman Tuhan yang kami dengar, yang kami terima pada siang hari ini Tuhan Yesus tidak kembali dengan sia-sia. Mereka setiap firman-Mu Tuhan Yesus boleh berakar, bertumbuh bahkan menjadi buah dalam setiap kehidupan kami. Tiba saatnya Tuhan Yesus, kami mau siapkan hati kami untuk setiap kami menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan. Kami akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Namun sebelumnya kami membawa korban syukur kami yang terbaik. Kami mau kasih sama Tuhan karena Tuhan Yesus telah terlebih dahulu memberikan yang terbaik bagi setiap kami. Dengan hati bersyukur, dengan hati yang tulus, dengan hati bersukacita setiap umat Tuhan yang saya membawakan korban syukur yang terbaik bagi nama Tuhan. Sama-sama di pagi siang hari ini umat Tuhan kita katakan amin. Silakan duduk kembali setiap jemaat Tuhan yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Untuk kita menyatu dengan tubuh darah Tuhan Yesus. Bangkitkan iman kita sama-sama terima yang terbaik. Kuasa tubuh dan darah Tuhan Yesus. Di pagi siang hari. Akan pujian ini dengan imanmu katakan tubuhmu dan darahmu. Tubuhmu dan darahmu tercurah bagi kami. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kembali bersama-sama katakan tubuhmu dan darahmu Tuhan Yesus. Kita bangkit berdiri sama-sama umat Tuhan. Pemenang yang terkasih Gembala Sidang Gereja Tiga Indonesia, Pendeta Darniati Pariyaji untuk bisa memimpin kita masuk di dalam sakramen perjamuan kudus bagi siang hari. Menyucikan, menyembuhkan, sempurnakan hidup. Menyembuhkan, sempurnakan hidup kami. Kita akan menerima perjamuan kudus, kita akan menyatu dengan tubuh darah Yesus. Sebelumnya kita bacakan ayat perjamuan kudus yang terambil dari Yohanes 6 ayat 48 sampai 58, kemudian Wahyu 6 ayat 6 sampai 8. Argo silahkan baca. Yohanes 6 ayat 48 sampai 58. Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari sorga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga.
Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia." Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, "Bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan?" Maka kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging Anak Manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Inilah roti yang telah turun dari sorga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya." Wahyu 6 ayat 6-8. Dan aku mendengar seperti ada suara di tengah-tengah keempat makhluk itu berkata, "Secupak gandum sedinar dan 3 cupak jelai sedinar. Tetapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu." Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang keempat, aku mendengar suara makhluk yang keempat berkata, "Mari." Dan aku melihat, sesungguhnya ada seekor kuda hijau kuning, dan orang yang mendungganginya bernama Maut, dan kerajaan maut mengikutinya. Dan kepada mereka diberikan kuasa atas 1/4 dari bumi, untuk membunuh dengan pedang dan dengan kelaparan dan sampar, dan dengan binatang-binatang buas yang di bumi. Demikian firman Tuhan. Ya, terima kasih Argo. Ya, kita dengar firman Tuhan tadi, saudara sekalian, bahwa kita yang selalu dalam menyatu dengan tubuh darah Yesus, kita akan mencapai hidup yang kekal, saudara sekalian ya. Kita akan hidupkan kekal, artinya hidup di sorga, bukan kematian yang kekal ya, tetapi hidup yang kekal. Kemudian juga kita akan dibangkitkan nanti pada akhir zaman. Kemudian juga Tuhan Yesus katakan Tuhan Yesus ada di dalam kita, dan kita pun di dalam Tuhan Yesus ya saudara sekalian. Dan kemudian Tuhan Yesus juga di ayat yang lain juga katakan, minta apa saja maka akan diberikan. Maka kita tentunya tidak akan minta yang tidak-tidak ya saudara sekalian. Ya, kalau yang tidak-tidak ya Tuhan tahulah apa yang harus diberikan kepada kita yang sepadan dengan kita saudara sekalian ya. Jadi kita minta yang untuk memuliakan Tuhan Yesus otomatis ya saudara sekalian. Dan juga kita percaya kalau kita Tuhan Yesus ada di dalam kita dan kita di dalam Tuhan Yesus, kita selalu diberkati Tuhan, artinya dalam berkat Tuhan, dalam penyertaan Tuhan, dalam lindungan Tuhan Yesus Kristus. Dan kemudian di Wahyu 6 ayat 6 dikatakan, secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, tapi janganlah rusakkan minyak dan anggur itu. Artinya saudara sekalian, semakin hari semakin sulit, semakin hari semakin sukar, semakin hari semakin susah, semakin hari semakin mahal. Ya saudara, tetapi kita minyak dan anggur yang tidak dirusakkan, artinya kita yang hidup sepenuh-penuhnya di dalam Tuhan Yesus, hidup menjadi pelaku daripada firman-Nya, hidup menyenangkan hati Tuhan dan menyenangkan hati sesama, tidak mendukakan hati Tuhan dan juga tidak mendukakan hati sesama ya saudara sekalian. Dan kita benar-benar hidup di dalam firman Tuhan saudara sekalian, menjadi pelaku dan benar-benar berdiri selalu di atas firman Tuhan. Apa yang kita lakukan sesuai dengan firman Tuhan, maka saudara sekalian kita hidup di dalam kekudusannya, kita tidak akan masuk di dalam kesukaran tersebut saudara sekalian ya. Kita tidak akan masuk di dalam kesusahan tersebut, terlebih bila soal mahal ya, atau soal secupak gandum sedinar, 3 cupak jelai sedinar, artinya semakin hari semakin mahal ya saudara sekalian, semakin susah. Maka kita yang tidak dirusakkan, tapi otomatis juga kita harus memanage ekonomi kita atau finansial kita secara baik, hidup berbadanan dengan apa yang ada, saudara sekalian. Jangan duniawi, jangan mau yang tidak seperti orang lain yang punya, dan kita kalau kita tidak mampu, jangan kita
sama-samain dengan orang lain, saudara sekalian, tetapi kita sungguh-sungguh hidup dengan berpadanan apa yang ada, saudara sekalian. Dan ingatlah selalu, lihatlah ke atas, ke sorga, saudara sekalian ya. Ingatlah bahwa hidup kita di bumi ini sementara. Kita yang penting cukup. Karena Tuhan Yesus juga katakan ya, kita juga akan dikasihkan berlimpah bahkan. Tetapi itu semua untuk hormat kemuliaan nama Tuhan Yesus, saudara sekalian ya. Mari kita akan mengangkat roti yang akan dibentuk menjadi tubuh Yesus Kristus. Kita ucapkan bersama-sama, dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga. Inilah tubuh Yesus Kristus yang tertombak dan tertikam di atas kayu salib. Yang pertama, yang memberikan kami bersama keluarga keselamatan, yang memberikan kami hidup kekal di dalam kerajaan sorga. Yang kedua, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, untuk menyempurnakan agar tubuhku, jiwa dan rohku sempurna sehat, sempurna untuk dibangkitkan pada hari kiamat. Yang ketiga, tubuh Kristus yang ditombak dan ditikam di atas kayu salib, agar kami semua bersama keluarga, mulai hari ini tidak terkapar di meja operasi, tidak terkapar di rumah sakit, tidak terkapar di ruang ICU, tidak lumpuh, tidak pikun, tidak koma. Aku tolak sakit kanker, aku tolak sakit tumor. Dimanapun kami melangkah dijaga malaikat, tidak jatuh, tidak bahaya dan tidak celaka. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah roti yang turun dari sorga, inilah tubuh Yesus Kristus, kita makan bersama, inilah tubuh Yesus Kristus. Mari kita angkat anggur yang akan dibentuk menjadi darah Kristus. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Yesus Kristus yang tertumpah, tercurah di atas kayu salib sebagai perjanjian yang baru dan yang kekal. Yang pertama, yang menyucikan dan menguduskan aku. Aku berjanji bertobat, menolak dosa, menolak setan-setan dan segala perbuatannya. Berkati aku bersama keluarga yang kudus. Aku tolak perzinahan, aku tolak percabulan, aku tolak poligami, aku tolak poliandri. Jauhkan keluarga kami dari perceraian. Jauhkan keluarga kami dari orang ketiga. Mulut kami dikuduskan, tidak menipu dan tidak berdusta. Doa-doa kami penuh kuasa. Tangan kami dikuduskan, tidak cemar, tidak mencuri. Apa yang kupegang, yang kami kerjakan selalu berhasil. Aku tolak segala fitnah. Fitnah atas keluarga kami dan fitnah atas gereja. Yang kedua, oleh darah Yesus Kristus Tuhan, darah anak domba Allah, kami semua termaterai menjadi warga sorga. Sebagai warga sorga, kami semua berkumpul di bumi, berkumpul di sorga. Kami punya rumah di bumi dan punya rumah di sorga. Dan yang ketiga, oleh tetes darahnya, oleh bilur-bilurnya, segala penyakit sembuh hari ini. Dari ujung rambut sampai telapak kaki, kami semua sehat sempurna. Tidak sakit kepala, tidak migrain, tidak vertigo. Aku tolak bodoh pelupa. Anak-anakku pandai cerdas, punya masa depan indah. Oleh darah Yesus, jantungku sehat sempurna, tidak sakit jantung, tidak dioperasi, tidak serangan jantung. Oleh darah Yesus, ginjalku sehat sempurna, tidak gagal ginjal, tidak cuci darah. Oleh darah Yesus, paru-paruku bersih normal. Tidak ada flek, tidak sakit paru-paru, tidak sakit asma, tidak sakit TBC. Oleh darah Yesus, darahku normal, tidak darah tinggi, tidak darah rendah, tidak darah manis. Aku tolak hepatitis, aku tolak diabetes, aku tolak demam berdarah, aku tolak sinusitis, aku tolak alergi udara, aku tolak COVID-19, aku tolak polusi udara. Kami tolak alergi makanan, tulang-tulangku sempurna sehat, tidak keropos tulang, tidak kanker tulang, tidak syaraf kejepit. Aku tolak batu di empedu. Aku tolak sakit pankreas. Urapi liverku sempurna sehat. Tidak kanker liver. Hari ini aku sembuh. Silahkan Anda semua berdoa masing-masing. Sebutkan nama sakit Anda masing-masing. Dan Anda yang sakit Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus.
Kita angkat darah Yesus. Tuhan Yesus yang mengajar kepada gembala sidang gereja Tiberias bahwa perjamuan kudus ini kuasanya lebih dari roti mana. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini tidur pun aku diberkati, dicukupi, tidak miskin, tidak bangkrut, dan tidak kekurangan. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku mulia, akan terbang ke awan-awan, jumpa Tuhan Yesus pesta di sorga. Aku percaya dengan perjamuan kudus ini aku diangkat naik, punya roh majikan, tidak jadi ekor, tetapi menjadi kepala. Tidak gagal, tidak bangkrut, tidak hutang-hutang. Pekerjaanku, usahaku diberkati Tuhan 100 kali ganda. Segala penderitaan dan segala penyakit hari ini disembuhkan dan diselesaikan di atas kayu salib. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita minum bersama, inilah darah Tuhan Yesus Kristus. Kita berdoa untuk minyak urapan. Tuhan Yesus, Engkau yang memberi perintah kepada gembala sidang gereja Tiberias Indonesia untuk mengembalikan kuasa minyak urapan. Maka kami serahkan setiap tetes minyak ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Inilah minyak urapan yang kudus. 1. Minyak urapan untuk memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Terdapat di Hakim-Hakim 9 ayat 8-9. Kedua, minyak urapan punya kuasa untuk menyembuhkan orang sakit dan mengusir setan-setan dan roh jahat. Terdapat di Markus 6 ayat 12-13. 3. Minyak urapan untuk menghancurkan segala kutuk-kutuk. Terdapat di Yesaya 10 ayat 27a. Keempat, minyak urapan untuk menjadikan kami lebih dari teman sekutu kami. Terdapat di Ibrani 1 ayat 9. Kami serahkan setiap pot, setiap botol, setiap tetes minyak ini, minyak urapan yang kudus dan yang penuh kuasa dalam nama Tuhan Yesus. Minyak urapan ini yang memuliakan Allah dan memuliakan manusia. Kami muliakan Allah kami, Yesus Kristus Tuhan, dan kami manusia mulia, tidak sakit, tidak gagal. Apa yang kami kerjakan berhasil dan kami selalu berkecukupan. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah minyak urapan. Oleskan pada dahi dan kepala Anda, dan kemudian pada bagian yang sakit. Dan Anda yang sakit, Anda oleskan minyak ini dan Anda imani Anda sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa Surgawi, di dalam nama Tuhan Yesus. Kami sudah menyatu dengan tubuh darah-Mu Tuhan Yesus. Kami sudah memakai minyak urapan. Kami tahu Tuhan Yesus, Engkau ada di dalam kami dan kami pun di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Kami tahu Engkau selalu menyertai kami dan Engkau selalu melindungi kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus kami berdoa saat ini untuk seluruh jemaat gereja Tiberias Indonesia. Sayangi ya Tuhan Yesus jemaat gereja Tiberias Indonesia. Berikan mereka wibawa ilahi, berkati mereka ya Tuhan Yesus. Berikan kasih, kuasa, dan mujizat-Mu selalu terjadi dalam jemaat gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Berikan juga hikmat, akal budi, dan pewahyuan dari sorga. Apapun yang dilakukan jemaat gereja Tiberias Indonesia berasal daripada Engkau dan untuk hormat kemuliaan nama Engkau ya Tuhan Yesus. Berikan Tuhan Yesus apa yang mereka kerjakan selalu berhasil, selalu naik, tidak pernah turun, jadi kepala bukan ekor Tuhan Yesus. Berikan mereka berkat rohani, mereka ada kuasa dan wibawa dari sorga, mereka dapat menumpangkan tangan atas orang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus, dapat mengusir setan dalam nama Tuhan Yesus, dan dapat memenangkan jiwa bagi kerajaan sorga dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan berkat jasmani, berikan mereka selalu sehat Tuhan Yesus. Darah Yesus berkuasa menyembuhkan. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus, jemaat gereja Tiberias Indonesia sehat dan sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Yang sakit sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berikan berkat materi, berikan apapun yang mereka
perlukan selalu tercukupi dalam nama Tuhan Yesus. Kami tolak kegagalan, kami tolak kemiskinan, kami tolak kekurangan dalam nama Tuhan Yesus. Dan berikan jemaat gereja Tiberias Indonesia dan orang Kristen pada umumnya ya Tuhan Yesus selalu berkemenangan hidup di dalam Engkau ya Tuhan Yesus. Menang atas dosa, menang atas sakit penyakit, menang atas masalah, menang atas kuasa gelap ya Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa untuk semua koordinator, Tuhan Yesus diberkati, pekerja, tim worship, media, greeter, dan kemudian kids, dan kemudian juga Buanerges, Tuhan diberkati, menjadi alatmu yang tangguh dalam tangan Engkau, dan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi. Dan kami berdoa untuk pendeta-pendeta di Gereja Tiberias Indonesia berkhotbah dengan penuh kuasa dan wibawa dari sorga. Tanda-tanda heran menyertai dan berikan apapun yang diperlukan dalam hidup ini selalu tercukupi Tuhan Yesus. Dan kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk Pak Anggoro ya Tuhan Yesus. Selalu diberkati bersama istri dan anak Ibu Radinar Samosir, selalu diberkati sehat. Pak Akyat dan Susan diberkati Tuhan Yesus dan pakai menjadi alatmu yang dalam tangan Engkau. Dan Yeni dan Suryogo diberkati, Pak Yafet dan Ibu Lili diberkati, Pak David Kristianto Abiatar diberkati, Ibu Popi dan Pak David dengan Ibu Lia, Ibu Eli dan Pak Robi dan kedua cucunya diberkati, Pak David Rahaja diberkati, Pak Dama di Bekasi diberkati, Ibu Marta di Suter diberkati, Pak Ganda Simatupang di Amerika diberkati, Ibu Teni diberkati sehat, Pak Iliana dan Pak Antoni diberkati, Tuhan Yesus Raymond diberkati, dan Lia Pardiman diberkati. Terima kasih Tuhan Yesus, kami percaya kasih-Mu selalu menyertai kami dan seluruh jemaat Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Terima kasih kami minta Tuhan Yesus Engkau menyayangi dan melindungi selalu Gereja Tiberias Indonesia. Semua program Gereja Tiberias Indonesia seluruh Indonesia terjalani dengan baik karena selalu dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan kami percaya biarlah jemaat-Mu selalu mengalami mujizat dan kuasa Tuhan Yesus selalu terjadi dalam Gereja Tiberias Indonesia Tuhan Yesus. Dan juga program-program yang ada ke depan, juga baik Natal, juga baik akhir tahun ini Tuhan Yesus. Engkau berkati juga pembangunan di Gereja Tiberias Indonesia, baik di Bekasi, baik di Surabaya, juga di Jakarta Barat. Kemudian nanti tahun depan Januari Tuhan Yesus diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami serahkan Gereja Tiberias Indonesia dan kami semua yang ada di dalamnya ya Tuhan Yesus, di dalam pertolongan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penopangan Roh Kudus-Mu selalu, dalam penguasaan Roh Kudus-Mu selalu, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya serahkan kepada Pendeta Elvis di Gereja Nias. Kami semua diberkati melalui pelayanan Ibu hari ini. Kami berdoa terus, Tuhan tambahkan kesehatan, umur panjang, dan kuasa Tuhan yang dari sorga terus menyertai pelayanan Ibu bersama anak-anak, menantu, dan cucu. Kami berdoa juga untuk Argo Pariaji yang sudah membantu membacakan firman Tuhan, dipakai Tuhan secara luar biasa. Puji Tuhan, saudara, kita akan tutup ibadah kita. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk ibadah siang hari yang indah ini Tuhan. Berkatilah umat-Mu sebentar mereka akan pulang. Jaga dan lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah Tuhan Yesus. Kami tolak celaka maut, santet guna-guna iblis. Rancangan orang jahat kami patahkan. Dalam nama Tuhan Yesus tidak berkuasa atas setiap kami. Berkati umat-Mu yang beribadah secara live streaming, dimanapun mereka berada. Kiranya kuasa, mujizat, berkat dicurahkan di tengah-tengah keluarga mereka. Berkati esok hari, mereka akan kembali bekerja, usaha, urapi Tuhan, di mulut mereka ada kuasa, di tangan mereka ada kuasa. Apapun yang mereka pegang, apapun yang mereka kerjakan, Tuhan buat berhasil. Berkati anak-anak yang kuliah, yang akan UTS diberkati berhasil, bahkan yang akan ujian akhir diberkati berhasil. Terima kasih Tuhan, berkati Gereja Tiberias, diberkati juga acara perayaan Natal Sabtu 9 Desember 2023. Kami doa supaya Tuhan tolong semua persiapan berjalan dengan lancar dan semua acara boleh berjalan bagi kemuliaan nama Tuhan. Berkati seluruh panitia yang terlibat, diurapi penuh kuasa. Juga gembala sidang kami, Ibu Pendeta Darniati Pariaji, terus Tuhan berikan kesehatan, Tuhan beri umur panjang, ekstra kuasa, ekstra mujizat, dan akan melayani dalam perayaan Natal. Tuhan terus pakai secara luar biasa bersama anak-anak, menantu, cucu. Tuhan beri berkat-berkat mujizat, bahkan pewahyuan dari Tuhan. Berkati Pendeta Aristo Pariaji bersama keluarga, Kak Argo Pariaji juga diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan.
berkati semua yang melayani pada pagi hari ini, berkati pemimpin pujian, Saudara Glenn Immanuel bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati Saudara Arda bersama keluarga orang tua, diurapi, diberkati, dipromosikan Tuhan. Berkati para singer, berkati para pemain musik, Renaldi Sanjaya, juga Kefas Wima Sandi, diberkati juga Daniel Salem bersama keluarga, juga Jeremy bersama keluarga, diberkati Tuhan. Anak-anak muda choir, Tuhan beri masa depan yang indah. Berkati seluruh pengerja kaum muda, seluruh pengerja suami istri, sound system, tim media, guru-guru sekolah minggu, pendoa syafaat, semua yang melayani pada siang hari ini diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami datang dengan berkat, kami pulang membawa berkat dari Tuhan. Umat Allah, angkat kedua belah tanganmu, arahkan hatimu pandang Yesus Tuhan. Saudara-saudaraku, pulanglah dalam damai sejahtera Tuhan. Percayalah Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yakinlah Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan. Diberkatilah seluruh hidupmu, diberkatilah keluargamu, diberkatilah rumah tanggamu, diberkatilah karir bisnis usahamu berhasil, diberkatilah anak-anakmu pandai cerdas, punya masa depan yang indah. Diberkatilah apapun yang kau kerjakan sepanjang tahun ini, Tuhan selalu buat berhasil. Pulanglah, terimalah segala berkat di sorga dan di bumi, anugerah dari Yesus Kristus Tuhan, dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menghibur, menuntun, menyertai kita semua. Mulai siang hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus akan datang kedua kali di awan-awan, menjemput kita mempelainya. Saudara dan saya, tetangga di sorga, pesta di sorga, sepanjang masa diam di rumah Tuhan. Haleluya. Semua ini diberkati bersama kita, katakan amin. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau, ku kagum akan Engkau. Terpuji nama Tuhan, demikian ibadah di Isyata berakhir. Puji Tuhan dalam Tuhan. Selamat hari Minggu. Shalom Tiberias.